membentuk tim kinerja, bukan lagi bentuknya bentuk komando satu arah dari pimpinan, tapi kita membentuk tim kerja yang nanti akan berkembang di masing-masing timnya. Itu yang dikembangkan di Jawa Barat, termasuk BKD juga sudah liris di tahun 2022 oleh Pak almarhum Pak eh, ya kepala BKD yang mana saya lupa lagi. Itu ya. Pasep Suhangga. Siapa Pak Asep? Pasep Suhangga. Oh bukan Pak Asep. Ini yang dari Pak Yeri, Pak Yeri, almarhum Oke, Pak Pak Yeri. jadi Itu tahun 2022 bahwa Jabar itu sudah mengimplementasikan pola kerja team of team. Jadi setiap kami seperti saya tidak melihat jabatannya apa, tapi melihat kita ada di tim mana dan kita berkembang sama-sama. Sehingga kompetensi pegawai itu betul-betul menjadi andalan. Bagi pegawai yang tidak kompeten, kami di Jawa Barat itu pasti akan tergeser gitu, akan tergerus itu. Maka pengembangan kompetensi kami di provinsi dimanapun OPD-nya kita terus berkembang karena modelnya adalah team of team, bukan lagi melihat jabatannya. Mungkin itu Bu Dokter, sedikit tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak tentang RK? Jadi sebetulnya kalau saya analisa itu semua kinerja apapun itu harus dilaporkan, begitu kan? Ayus. Jadi bukan hanya kehadiran di foto, apakah di fotonya di tempat kerja atau sedang keluar gitu ya. Apakah seperti itu? Dan itu aspeknya banyak. Biar apa? Kemudian saat penilaian jabatan ya. Kalau di dosen itu jabatan fungsional. Sama ya di sana juga jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional terpusat. Jadi nilainya tidak usah repot-repot minta lagi begitu kan. Mana minta untuk aspek A, mana minta aspek B, mana minta aspek C, mana minta aspek D, begitu kan? Nah, dulu manual begitu di dosen juga. Kalau di dosen mah ada BKD sister namanya. Jadi semua kegiatan kita direkam jejakkan di sana, dilaporkan. Bukan kerja dosen. Kalau ini TRK. Bagian A, kalau di dosen mah ya, pendidikan. Pelatihannya sudah apa, pengajarannya apa. Ngajarnya berapa SKS. Membimbingnya, mengujinya, semua diisi komponen-komponen itu. Termasuk bagian B, penelitian. Penelitian itu ada yang meneliti langsung, ada yang hanya berupa publikasi jurnal, membuat buku, menerjemahkan, apakah buku atau per chapter, itu ada bagiannya. Bagian C, itu penunjang. Penunjang teh biasa nama seperti pengabdian masyarakat lah. Pengabdian masyarakat ada yang jadi narasumber gitu ya Pak. Kan dilaporkan itu ya. Jadi narasumber, jadi abdi masyarakat, jadi misalkan kemari menjadi aktif di KPS gitu, atau jadi RT, atau jadi RW, itu surat tugasnya. Dari siapa? Minta dari pemerintah setempat. Ditulis, dilaporkan kan begitu. Ya, betul nggak Pak? Nah, yang D-nya itu penunjang. Seperti jadi anggota PGRI, jadi anggota dosen, jadi anggota, jadi delegasi secara internasional, ada nasional, ada regional, ada lokal, itu dilaporkan. Itu semua dilaporkan. Nah, pas terakhir ya Pak, nanti akan ngaderet gitu ta. Kalau kita beban kerja dosen itu semuanya
16 SKS. Ternyata kebanyakan. Nanti dibuat beban lebih. Nah, saat nanti mau japung, jabatan fungsional, itu sudah diupload itu buktinya, SK-nya, nomor SK-nya, itu mah. Nah, pada saat kita akan naik pangkat, naik golongan, dan naik jabatan fungsional, tinggal di ini. Oh ya, ternyata pengajarannya sudah banyak, terlalu banyak, misalkan karena beberapa semester dikurangi. Nah, ada persentasenya. Berapa persentase pendidikan pengajar. Terus semua ke bawah. Nah, ini juga PRK juga saya analisis begitu. Tapi salah kaprah gitu ya. Salah persepsi. Jadi nggak saya ukur kehadiran ya bungkul kan begitu ya Pak Yuyus. Nah, yang dimudahkan, paling mudah berenang eta. Hadir tiap saat begitu. Jadi dipoto, dilaporkan dengan HP yang berbeda mungkin bisa ya seperti itu. Atau diberi, kalau di saya itu saya mengajar di PLB, guru-guru SLB itu diberi fasilitas HP HP yang berbeda dengan yang selalu dibawa-bawa. Jadi disimpan di sekolah. Cepret yang aduh punten ya. Saya bakal kasiangan dipangjebretkeun lah gitu kan. Terus itu kemarin juga ribut. Saudara saya, paman saya meninggal kemarin ya. Lalu anaknya sama saudara-saudaranya, aduh, saya mah jam luar, kudu dipoto deui, makanya di sekolah. Kalau sudah ada HP di sana, ku temennya aja. Ya, seperti sekarang kita litera ya. Nah, sekarang sistem litera juga begitu Pak Yuyus. Kehadiran saya, materi, apapun itu, perwalian, litera itu nanti nyambungnya ke semacam TRK. Misalkan lupa absen, ya kewajiban dosen teh 16 SKS, ngajar. Dulu 12, sekarang 16. Belum yang lainnya, padahal di BKD Sister itu 16 itu dengan penelitian, dengan pengabdian, dengan penunjang. Tapi sekarang di Yayasan Uninus 16 SKS. Jadi honornya gratis. Kalau lebih dari 16 teh gratis juga. Nah, ini juga sama begitu. Dilihat di litera gitu. Ini ngabsen materinya mana gitu. Kalau jadi anggota organisasi apa, masukkan SK-nya. Kalau mau kita sebagai jadi narasumber, masukkan. Nah, ini nanti masuk ke BKD Sister. Jadi japung gampang. Dulu tidak begitu ya, repot ya, manual ya Pak Yus. Nah, ini maksudnya untuk memudahkan supaya pusat, daerah, dan pusat itu tidak repot meminta data kembali. Dulu naik jabatan kudu pakai portofolio, pinu sakilnya. Udah itu ganti lagi ya, pakai apa tuh? Ayah kurang karya ilmiah, oh ayah tukang naknya, tukang membuatnya. Saya itu membuat peluang itu pada orang-orang yang bisa membuat karya ilmiah seperti itu. Nah, ini mah maksudnya untuk supaya penilaiannya lurus, linear, jujur. Gitu. TRK itu maksudnya pemerintah. Nah, sama di dosen juga seperti itu. Jadi, tapi namanya bukan TRK. BKD, beban kerja dosen. Ya, ada yang bertanya nggak tentang TRK sebelum ke yang baru? Abdi, Bu dosen, Enggak, Pak Cecep. mohon.
ini menarik tentang TRK, KIMOB, karena itu pekerjaan kita sehari-hari ya, selaku ASN yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat itu Bu ya. Kalau untuk absen, tadi Ibu singgung tentang yang guru SLB, karena sama dengan kami, itu di KIMOB Bu, karena kita masuk jam 7, keluar itu setengah 4 gitu ya. Untuk absen ya masih bisa diakali lah, Alhamdulillah gitu ya. Kalau sampai dikasih HP berarti itu kepala sekolahnya pengertian Bu. Nah, mengenai TRK, Kang Yuyus, yang jadi permasalahan itu kan kita itu merekam aktivitas harian kita ya, dari awal sampai akhir lah. Kebanyakan kita mengajar itu ya, walaupun ada aktivitas yang lain. Cuma masalahnya ini teh, ada yang nggak ngisi tapi nilainya gede, Kang. Anu ngisi letik. Nah itu mereka berasumsi dari sana. Kepala sekolah juga nggak bisa apa-apa. Mana buktina iya cina iya abdi ngesian sakieu nilainya tah sasi kamari abdi teu ngisian nah langkung ageng cina apakah itu error atau gimana Kang Ya, Yuyus? baik. Izin Bu Dokter langsung dijawab ini Bu Dokter. Mangga. Iya, gini Pak Cecep, betul. Itu ada temuan. Hanya ini yang mungkin Pak Cecep yang menyampaikan langsung. Sebetulnya ketika kami mendapatkan temuan itu, biasanya suka mengecek, coba lihat by name-nya, itu yang pertama. Dan berapa banyak temuan ini gitu. Ini tuh sejak 2022, eh, kalau di total sejumlah guru ya 65 guru AS 65.000 guru ASN itu eh, yang terdengar oleh saya itu tidak lebih dari 20 pengaduan yang seperti Pak Cep sampaikan. Nah, itu kita cross check. Ternyata kalau dilihat lini masanya terbaca memang yang bersangkutan tidak mengisi, ada historinya secara lini masa, baik kehadiran, kemudian pengisian TRK-nya. Hanya ketika di sisi dashboard, nah itu yang terkadang ada beberapa yang temuan seperti tadi menunjukkan dia 100%, padahal nggak pernah ngisi atau nilainya lebih tinggi. Nah, dari sini saya menyimpulkan, oh ternyata yang dilihat itu adalah prosesnya. Kemudian untuk dashboard memang tidak besar persentase keerorannya, itu hanya sebagian kecil yang terjadi. Bagi pimpinan sekolah, terutama kepala sekolah yang betul-betul memahami cara kerja sistem, itu tidak akan mengabaikan atau tidak akan mengaminkan, wah ini berarti kita mah tosnya atau ngesian gitu. Sebagai pimpinan pasti akan mengarahkan pada kinerjanya, tetap akan mengpush atau mengajak teman-teman di bawahnya atau yang dia pimpinnya untuk berkinerja lebih baik. Pokoknya laporkan saja, kemudian kerjakan, dan nanti rekaman itu akan terbaca. Bahkan saya juga sempat punya akses Pak Cecep melihat guru Sawano kedul gitunya. Itu kebaca siapa yang tidak pernah hadir itu ketahuan saya oh gitu cara lihatnya gitu. Dan ketika ada yang lapor seperti Pak Cecep sampaikan, setelah saya tahu saya senyum-senyum aja gitu. Oh ya baik, toh di belakang itu tim BKD itu melihat bagaimana aktivitas dan prosesnya gitu. Itu yang mungkin menjadi insight dan mungkin bisa Pak Cep sampaikan juga ke teman-teman ketika ada seperti itu, jangan senang dulu. Kalau guru mah dihitungnya prosesnya tuh per tahun Pak Cecep. Jadi tahun ajaran itu per tahun direkapitulasinya. Beda dengan kami. Kalau kami mah per minggu. Jadi ketika per bulan. Ketika ada kejanggalan kinerja itu dipanggil oleh pimpinan. Itu kalau kalau kami di struktural. Tapi kalau di guru di satuan pendidikan itu tidak ku bagerna itu BKD merenya. Jadi per tahun direkapnya. Lihat bagaimana persentase atau progres kinerjanya karena mungkin memaklumi bagaimana aktivitas teman-teman guru di lapangan. Itu Pak Cep yang bisa saya sampaikan atur nuhun. Ya, sami-sami Kang Yuyus. Kang Yus? Ya, mangga Kang Ya, Sofian mangga. silakan. 2 Ya, orang Pak ya, Yus. Ya, Pak cukup? Yus, Ya. ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Yus. Saya kebetulan di sekolah juga jadi validator ya di sekolah ya. Ya, fasilitator Jadi ya. validator teman-teman gitu. Jadi teman-teman Ya. beberapa orang di ini oleh saya.
Yang ingin saya tanyakan gini, ada guru yang isinya itu hanya cukup mengajar 45 menit, 2 jam, 90. Ada juga yang mengisinya sampai 450. Ada juga yang sampai yang mengisinya 360 menit per hari. Nah, sementara tercek oleh di input aktivitasnya semuanya biru dan akhirnya hijau. Apakah kepenilaian rekap itu waktunya kumulatif dihitung atau hanya sebatas pengisian hijaunya saja? Artinya begini, yang ngisi 45 menit dalam satu hari itu 45 menit. Saya mengajar asal 45 menit lah, asal hijau atau biru lah gitu ya. Sementara yang lain serius, misinya sampai perencanaan, kemudian sampai pelaksanaan PBM, sampai membimbing siswa itu banyak sampai 450 menit. Nah, di rekap itu apakah terbedakan atau tidak Pak Yus itu Ya, di TRK itu Pak Yus? ya, baik. Izin langsung menjawab Bu Dr. Pak Sofyan ya. Jadi gini, yang kerekam itu adalah aktivitas kewajiban guru. Kewajiban guru itu kan pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian pengembangan diri ya, evaluasi gitu kan. Nah, itu yang direkam. Kemudian dulu mah dipresentasikan Pak Kang Sofyan ke perencanaan sekian persen gitu. Kemudian Iya. pembelian sekian persen. Nah, itu dikomplain oleh kami. Guru tuh nggak bisa seperti itu gitu. Karena ada momen di Iya. mana memang dia akan banyak full merencanakan. Seperti misalkan ketika masa liburan, kan tidak ada Iya. pembelajaran. Jadi akan banyak Perencanaan. perencanaannya ya. Ketika pembelajaran itu ketika sudah perencanaan hanya sebagian kecil yang merencanakan karena udah jadi bahannya untuk dilakukan Iya. pembelajaran. Nah, awalnya gitu dipresentasikan. Sehingga yang barusan disampaikan itu menit itu dihitungnya total total aktivitas kalau menit ya dilihatnya. Tapi yang direkam oleh BKD itu satuan-satuan kinerjanya yang tadi merencanakan, melakukan pembelajaran, evaluasi, kemudian nah itu yang direkam dengan variatifnya kinerja seperti itu akan jadi semakin terpenuhi tugas kerjanya. Makanya ya guru setahun merencanakan terus kan nggak mungkin juga gitu. Nah itu yang nanti akan jadi temuan seperti ini kenapa ada apa gitu. Dan temuan itu bukan untuk judgement penghukuman bukan, tetapi jadi feedback evaluasi. Apakah perlu ada namanya tuh perlu ada pelatihan terhadap guru. Nah ini yang nanti akan dibahas Kang Sofyan dan teman-teman oleh kami karena tahun 2023 ini ada Perdirjen baru tentang leveling kompetensi guru. Nah tepat banget dengan mata kuliah kita tentang supervisi kepala sekolah. Karena dulu supervisi itu menilai apa gitu ya. Kalau kompetensi guru ada 4, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, bagaimana deskripsi itu? Kita masih belum jelas itu. Tapi dengan adanya Perdirjen, nanti kita bisa tahu kalau kita di kompetensi pedagogik itu ada di level berapa, 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Sosial juga sama, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, mungkin nanti yang akan jadi kajian oleh kelompok kami, Bu Rita, Bu Winda, yang akan coba membedah supervisi kepala sekolah terhadap sesuai dengan Perdirjen yang baru yang keluar di tahun 2023. Itu Bang Sofyan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Kang Yus, sedikit Kang Yus. Kalau foto itu nyampe nggak ke Kang Yuyus? Kalau Foto yang kita mana? lagi Foto ngajar aktivitas. atau kita lagi Foto selfie itu ada aktivitas. nggak? Ya. Kalau foto itu sampainya ke BKD, bukan ke distrik. Nanti BKD uji petik ngambilnya. Berarti kalau kalau absen itu nggak boleh sembarang. Misalkan nembak temo kan bisa kerekam tuh kan? Ya, betul bisa. Dan itu yang mengambilnya adalah BKD, ada uji petik nanti ketika ada temuan yang disentil itu level paling atas dulu. Kalau BKD nanti ke bidang GTK dulu, bidang GTK nanti turun ke bawah ke cabang dinas sampai kepada kepala sekolah. Tidak akan langsung ke gurunya tidak, tapi pimpinannya yang akan diperingatkan. Ya, Pak Yus, ini pengalaman juga Pak Cecep ya. Punten ikut nimbrung tentang KIMOB ataupun TRK. Jadi ternyata saya tahun 2019 ikut BCKS. Di BCKS tersebut saya sudah sampai final, sampai tes akhir.
cuman ternyata tidak lulusnya karena Kimob. Jadi Kimob saya bermasalah gitu Pak Yus. Ini juga gambaran. Jadi artinya uji kepatutan itu terakhir akan diselaraskan dengan Kimob, dengan TRK, juga dengan siap jabar. Itu yang harus hati-hati bagi teman-teman yang mencalonkan jadi pengawas atau kepala sekolah. Itu mungkin Pak Yus. Ya, alhamdulillah. Nuhun Pak Sep insight-nya. Oke. Boleh mungkin sedikit Ibu, karena Bu Dokter boleh izin, karena ini waktu itu lemparan pertanyaan dari saya ya. Ya, sok. Sudah puaskah Bu NN? Mohon maaf off cam Ibu, kebetulan sinyalnya kurang baik. Ya, alhamdulillah sudah terjawab sama Pak Yuyus ya Bu. Jadi mungkin sebetulnya kita itu seperti miskomunikasi, Miskonsepsi ya. sehingga mungkin dari kepala tas atau kepala sekolah, informasi yang tadi Pak Yus sebutkan itu tidak nyampe kepada guru-guru gitu ya. Itu pertama. Kedua, yang saya harapkan dari TRK ini setelah tadi ada penjelasan, ada tindak lanjut dari hasil penilaian tadi, termasuk mungkin nanti ke depannya feedbacknya itu yang tadi Pak Yus bilang ada kepemimpinan yang bukan hanya dari atas, tapi ada tim by tim itu ya Pak ya, sehingga ini bisa dalam kinerja sehari-hari semua bisa maju bareng-bareng gitu ya, terkait dengan instruksi tadi gitu ya. Nah itu mungkin yang diharapkan justru sehingga guru-guru di lapangan itu tidak beranggapan TRK itu formalitas aja ngisi dan sebagainya, tapi ada tindak lanjut dan feedback yang memang kenapa itu harus dilakukan. Itu mungkin ya Pak ya. Hatur nuhun Bu Dokter atas kesempatannya, Pak Yus atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau begitu sudah antara yang bertanya dengan yang memberikan respon sudah nyambung ya. Sekarang kita beralih pada kelompok 4 ya. Sudah Ya, siap, Pak? kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 pas Siap, Abdi Bu. Kelompok Abdi, Pak Oh, Irham, siap. sareng Pak Sugeng. Pak Sugeng ya. enggak, Pak. Oke, di ngawitan wae Bu nya. Enggak. Nanti caranya biasa ya. Berarti diskusi, presentasi, diskusi. Mungkin ada masukan dari Prof. Nana atau dari saya. Terakhir Siap, saja. Bu. Mangga. Bentar. Saya sharing screen dulu ya. Tampil ya? Ada nggak, Pak? Tampil, Pak. Bagus. Tampil ya? Oke, Bagus. tampil. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiatina amalina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Dr. Teti Ratnawulan MPD, juga Prof. Dr. Nana Herdiana Abdurrahman, pengampu mata kuliah teori dan praktik supervisi pendidikan. Alhamdulillah di kesempatan ini saya Cecep Jainuddin beserta Bapak Sugeng dan Pak Irham akan mempresentasikan masalah dengan judul kepengawasan dalam pendidikan. Hujan. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan bertindak sebagai moderator dan untuk pemaparan pertama itu akan dilakukan oleh Pak Sugeng. Untuk Pak Sugeng, saya persilahkan. Pak Sugeng, monitor. Siap, Bos. Nah, Bentar. Saya pindah tempat. Hujan. ya.
Tadi di luar soalnya pikir, tahu-tahu langsung mendung. Bentar, bentar bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Per wifi. Ini wifi yang kuat bos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, berarti ada suara. Sampurasun. Rampe. Nampes. Baik, terima kasih Pak Cecep. Selamat siang Ibu Dokter Teti dan mungkin ada Profesor Nana. Selamat siang. Salam sejahtera. Hari ini saya dikasih tugas untuk menyampaikan makalah tentang kepengawasan dalam pendidikan dan saya hanya diberikan di pendahuluan saja, alhamdulillah. Dan untuk kali ini pendahuluan ini kita batasi ada beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan. Baik, untuk latar belakang, tentu kita akan bicara definisi dulu, karena ini pengawasan, maka kita bicara apa itu pengawasan. Nah, sebelum ke sana, tentu saya sampaikan dulu bahwa setiap aktivitas atau kegiatan, mau besar, mau kecil, itu dalam pencapaiannya itu butuh tergantung beberapa orang, dan ini butuh koordinasi. Nah, upaya dari pimpinan untuk mengetahui situasi dalam segala hal kegiatan, inilah disebut pengawasan. Nah, ini karena bidang pendidikan, maka sistem pendidikan tentu dituntut untuk terus berkembang, menghasilkan lulusan yang terbaik. Tetapi dalam prakteknya seringkali kita jumpai ketidaksesuaian antara harapan dan realitas di lapangan. Jadi untuk memastikan jalannya pendidikan ini sesuai tujuan, diperlukan pengawasan. Inilah pentingnya pengawasan. Jadi pengawasan itu apa? Adalah kontrol atau fungsi yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga pendidikan. Jadi proses pengawasan dalam pendidikan itu sangat penting untuk memastikan perencanaan pendidikan berjalan baik. Dengan demikian, pengawasan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Saya ulang, pengawasan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 66 yang mewajibkan adanya pengawasan dalam dunia pendidikan dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Jadi, siapakah pelaku pengawasan ini? Tentu pemerintah dan masyarakat. Dalam pengawasan bisa ditemukan situasi positif dan kemungkinan situasi positif dan juga negatif. Situasi positif ini memungkinkan tujuan dengan baik. Sebaliknya, untuk situasi negatif bisa menghambat tercapainya tujuan pengawasan. Jadi untuk itu bimbingan, nasihat dari pimpinan atau pengawas selaku pembimbing atau fasilitator memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pendidik. Melalui kegiatan supervisi
pengawasan ini, guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalitas atau profesionalnya dalam mengajar hingga proses pembelajaran bisa berjalan efektif. Itu adalah latar belakangnya tadi. Rumusan masalah ini kita batasi pada 4 poin saja, yaitu pengertian, fungsi dan tujuan, lalu ada sasaran serta langkah-langkah pengawasan pendidikan. Nanti pembatasannya di sana ada 4 poin. Lalu tujuannya juga kita batasi pada 4 poin juga. Tujuan yaitu pengertian, fungsi dan tujuan, sasaran, serta langkah-langkah pengawasan pendidikan yang dilaksanakan itu. Itu mengenai tujuannya. Sebagai kelanjutan dari bab 1 ini nanti, yaitu pendahuluan yang telah saya uraikan tadi, akan diperdalam lagi nanti bab 2, yaitu mengenai pembahasan oleh Bapak Irham Fadilah, rekan saya dalam satu tim. Beliau akan menjelaskan atau melakukan pendalaman tentang definisi, fungsi, tujuan, sasaran, serta langkah-langkah pengawasan pendidikan. Adapun kesimpulan dan akan disampaikan nanti oleh Pak Cecep Zainuddin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng yang telah memaparkan bab 1. Nah, untuk bab selanjutnya atau bab 2 tentang pembahasan akan disampaikan oleh Pak Irham. Untuk itu saya persilahkan Pak Irham. Terima kasih Kang Cecep dan Pak Sugeng. Prof. Nana dan Bu Dr. Teti izin untuk melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, di mana di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Jadi untuk pembahasan pengawasan pendidikan ini kita dibatasi dengan konsep dasar secara teoritis yang tadi dibahas pada rumusan masalah dan pembatasan masalah gitu ya. Seperti itu. Oke, baik, kita mulai konsep definisi pengawasan, di mana pengawasan itu atau biasa disebut controlling itu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision gitu ya. Jadi terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan, diantaranya dari 4 pilar ini, di mana saya jelaskan kalau monitoring itu adalah proses memonitor, mengamati, dan melacak kemajuan suatu kegiatan atau proses untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan maupun organisasi seperti itu. Misalnya sebagai contoh yang barusan kita bahas mengenai bagaimana dalam melakukan pengamatan terhadap kinerja guru pada aplikasi atau platform TRK ataupun KIMOB gitu. Atau misalnya implementasi pada suatu lembaga pendidikan sekolah itu adanya supervisi kepala sekolah untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian pada kinerja guru seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pemantauan kemajuan siswa dari segi akademik, terus penggunaan platform pembelajaran online misalnya, atau bagaimana umpan balik atau yang harus diterapkan untuk perbaikan proses pembelajaran gitu ya. Ada juga evaluasi program pendidikan. Terus yang terakhir mungkin dari segi pengelolaan manajemen pimpinan itu ada pelaporan kepada pemangku kepentingan terkait kemajuan dan hasil program pendidikan kepada dewan sekolah, orang tua, atau komite dan komunitas terkait, ya, seperti itu. Terus yang kedua ada correcting. Ini adalah tindakan yang mengambil langkah-langkah korektif untuk mengatasi penyimpangan dari rencana atau standar yang ditetapkan atau program-program yang sudah organisasi atau lembaga tersebut dirancang, direncanakan. Jadi perlu adanya koreksi ya terhadap penyimpangan. Tindakan koreksi ini dapat berupa perubahan pada proses, metode, bahkan tujuan suatu lembaga itu sendiri. Gitu.
Selanjutnya, evaluating adalah proses menilai kinerja suatu kegiatan atau proses secara keseluruhan untuk menentukan tingkat sebesar apa tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu lembaga ataupun organisasi. Terus, di mana proses ini biasanya melibatkan analisis data ataupun informasi yang dikumpulkan melalui proses monitoring tadi yang tahap awal ya seperti itu. Terus supervisi atau supervision adalah proses memimpin dan membimbing atau membina orang lain untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Dengan harapan nanti suatu kinerja individu itu bisa meningkat gitu ya. Nah, istilah-istilah di atas, istilah tersebut, keempat istilah itu merupakan 4 pilar penting dalam proses pengawasan, gitu, di mana keempat istilah ini bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan atau proses berjalan sesuai rencana. Terus tujuannya tercapai secara efektif dan efisien gitu. Di mana menurut pendapat ahli di sini Mockler yang mencukir Stoner ya bahwa suatu pengawasan itu adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan dan merancang sistem informasi-informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, seperti itu. Terus menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Gitu. Jadi untuk pengertian atau definisi pengawasan itu sebenarnya ada dari berbagai referensi sumber ataupun ahli ya. Tapi di sini kami mengambil dari Mockler ya, seperti itu. Selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi konsep dari pengawasan, sekarang dari pengawasan pendidikan, di mana pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan semua usaha yang sifatnya membantu guru agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan pengajarannya, serta dapat pula menyediakan kondisi belajar murid yang efektif dan efisien demi pertumbuhan jabatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ini sebenarnya orientasinya tadi dari kinerja guru untuk bertujuan memperbaiki pola pembelajaran atau proses pembelajaran yang efektif pada siswa. Di mana kalau di lembaga pendidikan sekolah pengawasan biasanya dikenal dengan istilah supervisi ya Bapak Ibu. Mungkin itu sudah familiar dari Bapak Ibu pendidik, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwa seperti itu kegiatan pembinaan para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran termasuk segala unsur penunjangnya gitu ya. Seperti itu. Maka pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan semua usaha yang sifatnya membantu guru agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan dan seterusnya gitu ya, yang barusan dijelaskan di slide itu. Terus dalam perspektif kebijakan ya mengenai dasar hukum, pengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintahan, di mana landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada Permen PAN RB RI nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, di mana oke lanjut. Jadi itu dasar hukum ya dari pengawasan pendidikan itu dari Permen PAN RB. Sekarang masuk pada penjelasan secara teoritis mengenai pengawasan pendidikan dari mulai fungsi pengawasannya, di mana pengawasan yang efektif itu atau yang biasa disebut early warning system atau sistem peringatan dini yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, keterlaksanaan program, dan keberhasilan program. Di mana di sini dan menurut Pak Ali merinci 4 fungsi pengawasan
Di antaranya eksplanasi. Ini menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, termasuk di dalamnya faktor-faktor kendala, hambatan, kesulitan, serta alasan terdapatnya perbedaan hasil-hasil dari suatu kegiatan. Yang kedua, akuntansi. Di sini pengertiannya adalah pengawasan, ya, merupakan pengawasan yang dapat dilakukan melalui auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Yang ketiga, pemeriksaan, di mana di sini memeriksa atau menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Jadi yang sifatnya administratif itu diperiksa atau dikoreksi melalui implementasi yang dilakukan di kelas atau di sekolah seperti itu. Terus yang keempat, kepatuhan atau koreksi, ya. Ini menilai sejauh mana pelaksanaan taat dengan peraturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan atau compliance. Jadi ini kembali lagi ke kesadaran, ya, kesadaran sumber daya atau tenaga pendidik itu yang mana tadi diintegrasikan pada berbagai macam aplikasi kinerja gitu, dari mulai kehadiran maupun sifatnya administratif gitu, seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke tujuan pengawasan pendidikan, di mana menurut Harsono pada tahun 1996 menyatakan bahwa tujuan pengawasan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjuti dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Seperti itu. Di mana prioritas pendidikan yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan belajar, relevansi, peningkatan mutu, dan kesangkiran dan kemangkusan gitu, ya. Di mana pengawasan yang sesungguhnya itu bertujuan untuk, di sini ada 4 tujuan, ya, dari mulai sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, memberikan penilaian pada usaha yang dilakukan. Terus sebagai arah pendidikan, misalnya tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya, seperti itu, ya. Terus yang kedua, tujuan sebagai titik akhir, ya. Ini adalah tujuan dari pengawasan. Tujuan sebagai titik akhir, di mana dalam hal ini apa yang diperhatikan adalah hal-hal yang terletak pada jangkauan masa yang akan datang. Terus poin ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Mungkin dalam konteks ini, usaha-usaha yang dilakukan kadang-kadang didapati tujuan yang lebih luhur dan lebih mulia dibanding yang lainnya. Semua ini bisa terlihat apabila berdasarkan mengacu pada nilai-nilai yang tertentu. Sedangkan tujuan dari pengawasan pendidikan adalah untuk memberikan perbaikan. Jadi poin dari keempat tujuan itu bisa saya simpulkan bahwa tujuan dari pengawasan pendidikan untuk memberikan perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ya, keseluruhan. Ini berarti bahwa tujuan dari supervisi pendidikan ini tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi perlu kita ingat bahwa bisa juga untuk membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Gitu. Jadi dalam proses pelaksanaan supervisi itu bisa kita lihat kelebihan serta kekurangan dari segi proses pembelajaran maupun support sarana dan prasarana, gitu, ya. Selain itu, mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru itu dapat diidentifikasi, dianalisis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal ini implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur serta teknik evaluasi pengajaran itu bisa dianalisis, gitu, dianalisis dan diajukan mungkin terkait misalnya ada kekurangan. Gitu. Oke, selanjutnya
sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa tujuan pengawas pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar, maka di sini sasarannya adalah yang dijelaskan oleh Olivia bahwa sasaran pengawas pendidikan diantaranya mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Itu pertama. Kedua, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf dan stakeholder di sekolah. Selain itu, di sini ada 3 sasaran lain dalam pengawasan pendidikan. Pertama, proses pembelajaran, di mana di sini pelaku utamanya adalah yang pasti tenaga pendidik ya, guru dan siswa sebagai peserta didik, di mana guru merupakan ujung tombak pembelajaran. Maka perlu dilakukan pembinaan terhadap guru agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Terus yang kedua, pengelolaan pendidikan, di mana pelaksana dan penanggung jawabnya adalah si pimpinan sekolah ya, yaitu kepala sekolah yang merupakan pemimpin pendidikan yang memfasilitasi terwujudnya budaya akademik yang mampu mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Terus yang ketiga, sumber daya pendidikan. Tentunya yang namanya sumber daya itu adalah unsur-unsur yang memainkan peran dan mendukung serta bahkan berpengaruh besar dalam kesuksesan suatu lembaga pendidikan ya, seperti itu. Misalnya manusia, SDM-nya dari mulai guru, siswa, tenaga dan unsur pendidikan lainnya. Terus yang kedua metodenya itu mengacu pada kurikulum, bahan-bahan yang pasti sarana dan prasarana, uang atau dana itu perlu ya, perlu. Terus mesin-mesin teknologi pendidikan dan yang terakhir pasar atau pemasaran itu. Lanjut. Sedangkan untuk langkah-langkah pengawasan atau controlling perlu terlihat dahulu melalui hal-hal berikut, diantaranya mengordinasikan semua usaha dan program yang akan dilaksanakan, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman, menstimulasi usaha, pemberian fasilitas, terus menganalisis situasi internal dan eksternal pada suatu lembaga pendidikan, terus memberikan pengetahuan atau keterampilan, skill pada setiap pelaksanaan program pendidikan. Yang terakhir, membantu meningkatkan kemampuan kerja pelaksana program pendidikan, mulai dari guru, dosen, pimpinan jabatan struktural, serta sampai pada staf administrasi. Oke, lanjut. Nah, di sini menurut Merdik, bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari 3 tahap. Di sini menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan, dan menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Nah, itu. Oke, lanjut. Diselesaikan aja, Kang Cep. Langsung aja. Langsung, oke. Dari pemaparan yang Pak Sugeng dan saya sampaikan, saya tarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Dengan demikian perencanaan itu dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan ataupun kendala-kendala lain dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya dengan mengacu pada kriteria norma dan standar ukuran. Nah, di sini jelaskan untuk pengawasan pendidikan merupakan suatu proses memberikan layanan profesional pendidikan melalui pembinaan yang kontinu pada guru dan personel sekolah lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja personalnya sehingga dapat mencapai pertumbuhan peserta didik. Apabila fungsi dan langkah-langkah pendidikan terlaksana dengan baik, maka tujuan dari pengawasan akan tercapai dan memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Itu.
Jadi keberlangsungan suatu lembaga atau organisasi itu tidak lepas dari suatu pengawasan dalam rangka untuk meningkatkan suatu kinerja sumber daya maupun lembaga tersebut yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu penjelasan dari kami terkait pengawasan pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irham Padilla yang telah memaparkan isi dari makalah kami. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan, mungkin 2 sesi ya, kalau waktunya masih cukup, ada masih 30 menit. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang penanya dulu. Untuk kelompok yang lain silakan, yang pertama Pak Yuyus, Pak Erwin, Pak Asep. Oke, terima kasih. Sudah direkam ya Pak Yuyus, Pak Erwin, Pak Asep. Mangga Pak Yuyus. Ya baik, terima kasih Pak Cecep atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi sekali dengan makalah yang ditampilkan oleh teman-teman. Luar biasa. Ini sudah menginspirasi tentang bagaimana peran dari pengawasan di dunia pendidikan ya. Dan kalau dilihat ini mengkerucut pada tugas pengawasan dari seorang pengawas sekolah. Nah, namun izin Pak Cecep, kemudian Pak Sugeng dan tim kelompok kelompok 4, saya ingin memberikan mungkin masukan bahwasanya apakah dalam makalah ini sudah mencantumkan tentang Perdirjen baru mengenai peran pengawas dalam ini implementasi kurikulum merdeka, karena kan wacana sekarang itu kita akan bergerak ke kurikulum nasional ya, di mana semua sekolah itu setelah menggunakan kurikulum merdeka maka akan diubah menjadi kurikulum nasional. Nah, itu yang pertama, apakah sudah membahas itu? Karena kalau lihat dari perannya, di sini ada perubahan peran pengawas. Jadi yang sebelumnya pengawas itu kan hanya sebagai pengendali. Nah, sekarang bisa sebagai pendamping di satuan pendidikan. Kemudian peran fokus layanannya juga, kalau dulu kan memastikannya hanya untuk memenuhi 8 standar nasional, tapi sekarang sifatnya pengawas itu mendampingi kepala sekolah dalam hal layanan menggerakkan warga sekolah, baik masyarakat, untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi fokusnya itu cenderung mengarah pada pembelajaran. Kalau tadi saya melihat bahwasanya didefinisikan pengawasan pendidikan itu pada 3 aspek, yaitu memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan pengajarannya. Nah, pengajarannya itu adalah berfokus pada guru. Nah, sedangkan yang sekarang saya lihat di Perdirjen yang baru itu cenderung bukan pada pengajaran tapi pada pembelajaran, karena akan beda. Kalau pembelajaran itu adalah dinamika proses yang terjadi terhadap siswa. Mungkin itu Pak Cecep. Jadi poinnya, apakah masukan saya sudah mencantumkan tentang peraturan Perdirjen yang baru terkait dengan pengawasan, sehingga nanti bisa menemukan bagaimana perubahan transformasi peran pengawas di sekolah. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa Pak Yuyus? Perdirjennya nomor 4831 tahun 2023. 8231 benar? 4831 Ya, nomornya tahun ini 2003 yang terbaru. tahun 2003 ya. 2023. 2023 ya. Ya, apa peraturan menteri apa itu? Itu Perdirjen GTK, Pak Prof. Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ya. GTK ya. Ya, saya juga pernah diskusi dengan anak S3, mahasiswa S3 ya. Saya belum baca ya. Ya, silakan, barusan ada pertanyaan. Bagus. Oke, baik. Untuk pertanyaan Pak Yuyus, ini langsung dijawab, Prof. Apa ditampung dulu? Karena masih ada Pak Erwin dan Pak Asep. Waktu Sambil langsung aja jawablah. Oke, Ya, langsung jawab ya. Siap. Untuk Pak Yuyus ya. Harusnya ditampung dulu yang apa Pak? Nanti jawab apa?
Oke, untuk Pak Yuyus bisa langsung dijawab Bu ya. Tentang Perdijen yang baru ya, peran pengawas dalam kurikulum Merdeka. Nah, untuk di makalah ini saya jawab jujur belum dimasukkan Pak Yus ya. Belum dimasukkan. Nah, karena betul ya, saya juga pernah mendengar, cuma kemarin-kemarin itu pas buka-buka itu belum ketemu. Jadi peran pengawas yang sekarang itu bukan hanya mengawasi, tapi sebagai pendamping katanya ya. Pendamping dalam hal untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Betul Pak Yus ya. Nanti kami akan kasih tambahan mungkin ya untuk memasukkan Perdijen nomor 4831 tahun 2023 ya, Perdijen GTK ya, bukan Perman, bukan Permenpan berarti ya. Berarti di bawah dari Menteri ya, ada Dirjen. Itu mungkin Pak Yus ya. Terima kasih, ini tambahannya sangat bagus sekali tentang Perdirjen nomor 4831. Iya, boleh Ya, mungkin tambahin Pak lagi. Irham bisa menambahkan. Iya, Pak Yus, terima kasih atas masukannya. Sebenarnya ketika kita mendapatkan topik dari Penanganan dan Dokter tadi terkait kepengawasan kepentingan, ini ternyata ada beberapa segmen yang harus sebenarnya kita bahas yang mungkin sangat luas gitu ya, dari mulai kepengawasan dalam ruang lingkup pembelajaran atau mungkin kembali ke fungsi pengawas itu sendiri gitu ya. Itu dari kita mulai cari-cari referensi, terus kita diskusikan dengan Kang Cecep serta Pak Sugeng, akhirnya kita mengerucut ke pengawasan pada supervisi pembelajaran karena ekspektasi kami itu terintegrasi dengan materi topik-topik yang akan dibahas oleh kelompok selanjutnya, tanya seperti itu. Tapi ini masukan yang sangat luar biasa dari Pak Yus. Mungkin nanti kita masukkan mengenai Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2003 terkait peran pengawas ya Pak Yus dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana pengawas bukan hanya sekedar pengendali tapi sebagai mitra mungkin ya Pak Yus ya. Mitra dalam suatu lembaga pendidikan, di mana fokusnya itu biasanya pada raport mutu sekolah gitu. Ketika dalam raport mutu sekolah itu ada yang merah, mungkin itu di sana peran dari seorang pengawas untuk membantu pimpinan kepala sekolah untuk berdiskusi, mencari solusi dan keluar terkait untuk memperbaiki raport dalam rangka peningkatan raport mutu sekolah, mungkin seperti itu. Mungkin nanti kita tambahkan pada makalah kami, Pak Yus. Terima kasih, masukan. Saya bisa nambahkan, Pak. Oh, boleh. Ya, bahwa terima kasih, Pak. Jadi pada hakikatnya pengawasan pendidikan itu adalah untuk mencegah sedini mungkin yang namanya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan itu sendiri. Jadi adapun kalau kita kupas dari yang bahasan yang tadi disampaikan sama Pak Irham tadi sudah mencakup bagaimana itu namanya sasaran. Sasaran itu kan ada sasaran akademik termasuk manajerial kan. Jadi kalau untuk akademik itu kan guru. Jadi kinerja guru dalam pembelajaran seperti apa kan gitu. Kemudian untuk manajerial itu jelas untuk EPSEC atau pengawas. Dalam hal ini bagaimana beliau atau si kepala sekolah ini mengelola satuan pendidikan yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya fungsi atau pengawasan supervisi dalam pendidikan ini sebenarnya adalah memang ke arah pembinaan untuk perbaikan sebenarnya. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan beliau-beliau itu adalah ya ini itu. Dan roh ini ada di dalam, kalau saya tangkap yang disampaikan Pak Yus tadi ada dalam ya Perdirjen tadi yang ada sana. Mudah-mudahan separuhnya udah masuk ke sana ini. Ini harapan saya belum baca itu Pak, terus terang. Tapi saya berpikir nggak jauh-jauh beda dengan ini. Cuman fungsinya sedikit digeser saja. Kalau dulu seperti Pak Yus bilang tadi kan banyak ke arah pengawal setelah 8 standar pendidikan nasional kan gitu kan ya. Yang dulu. Kalau sekarang lebih diarahkan yang lebih proses pembelajarannya kan gitu. Kalau dulu mengawasi, sekarang mendampingi. Sebenarnya yang kita kupas tadi ya ada pendampingan juga sebenarnya di sana.
Ya mudah-mudahan yang apa yang ada di sini itu sebagian besar udah ada di dalam penelitian, itu harapan saya sih. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng atas tambahannya ya. Mudah-mudahan ya Pak Yuyus bisa apa ya, bisa, bisa memahami dan bisa dari keterbatasan kami. Kita lanjutkan aja ke Pak Erwin ya. Pak Erwin mungkin bisa langsung aja Pak Erwin pertanyaannya. Ya, sebentar ya mengenai apa Oh iya, Perdir- Perdirjen IGTK ya nomor 4831 tahun 2003 mengenai peran pengawasan. Tadi Bapak ada yang menyampaikan bahwa ya pengawas itu bukan saja mengawasi tapi mendampingi ya kalau tidak salah Pak Ya. Cecep, Hmm. mendampingi. Nah, kemudian bahkan saya dapat informasi dia mengawasinya sampai keluar masuk uang juga ya, dokumen-dokumen juga. Kemudian mengenai mengenai penggunaan dana BOS. Nah, sekarang begitu ya, betul ya, begitu Pak Irham. Iya, iya Nah, Pak. kalau Ya. seperti itu berarti pengawas di sini sudah masuk ke teknis. Padahal fungsi pengawasan kan justru mengawasi orang teknis. Kan begitu ya. Iya. Kalau misalkan ada penyimpangan, katakanlah, karena pengawas itu sudah masuk ke teknis, ya akhirnya agak sulit gitu. Ya, agak sulit. Siapa yang disalahkan? Tahu, terus-terusan didampingi oleh pengawas itu. Nah, Hmm. itu kira-kira. Bagaimana nih komentarnya Pak Hiram? Kalau terjadi seperti itu. Atau mungkin nanti Ibu Dokter mungkin Pak nanti. ya, Ya, mungkin saya bisa menjawab sedikit mungkin ya dari boleh. sepengetahuan saya Pak ya, di lapangan. Nah, kalau di teorinya pengawas itu seperti itu Pak ya. Tapi kenyataannya ya pengawas itu paling banyak itu ya di non teknis gitu ya, bukan di teknisnya gitu ya. Yang Hmm. paling terasa itu ketika pengawasan, ketika akan akreditasi gitu ya, itu yang paling sangat kerasa sekali. Kalau di sehari-hari mungkin ya ketika tiap sebulan sekali mungkin pengawas itu sering datang sekolah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Jadi kalau yang saya ketahui untuk bisa sampai ke dapur itu mungkin ranah pengawas juga akan sangat sulit sekali gitu Pak ya kalau di lapangan. Mungkin itu Pak tambahannya. Oh iya. Atau Jadi Pak Irham? SK Perdirjen GTK belum berjalan ya. Kan tadi kata teman ada teman itu, ada teman-teman bahwa pengawas itu ikut mengawasi keluar masuk uang, ikut mengawasi dana BOS, apakah sesuai dengan peruntukan atau tidaknya, misalkan seperti itu. Hmm. Nah, kalau sudah masuk ke sana, berarti pengawas sudah masuk ke teknis. Tapi sekarang belum berjalan ya, belum seperti itu ya, Pak Cecep. Ya, kalau yang sekarang itu karena itu kan masih baru Pak ya yang per dirjen teh. Mungkin saya juga Oh masih iya ya. masih Jadi baru masih mendengar seperti gitu. dulu ya. Cuma ya masih seperti dulu. Cuma Ibu pengawas sudah pernah itu bahwa peran saya itu sebagai pendamping gitu. Pernah ada terucap kata-kata Iya, seperti itu. Cuma iya. teknisnya seperti apa itu mengetahuinya Pak. Pak Prof. Oh ya. Oh, jadi belum berjalan ya sebagai pendampingnya. Ya oke kalau gitu. Saya ada Menambahkan kekhawatiran, Pak Cep, saya ada kekhawatiran justru pengawas itu sudah masuk ke teknis. Kalau pengawas sudah masuk ke teknis, ya apa yang harus diawasi? Toh apa yang dilakukan oleh apa yang teknis itu diawasi terus atau dikawal terus atau didampingi terus oleh pengawas. Nah ini jadi masalah nanti. Silakan Pak. Pak Yana silakan. Pak Yana mungkin Pak Yana silakan. terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Untuk peran pengawas di sekolah, memang saat ini ada perubahan ya dari sebelumnya kurikulum 2013 ke implementasi kurikulum Merdeka. Kadang di sekolah kita pun apa ya, sebelumnya masih minim mendapatkan berbagai informasi masukan dari pengawas terkait banyak hal informasi, mungkin karena keterbatasan jumlah pengawas di
tingkat provinsi gitu ya. Tapi sekarang dengan era paradigma baru pendidikan bahwa peran pengawas itu ada perubahan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Di antaranya kalau saya baca satu, peran pengawas itu sebagai fasilitator. Jadi pengawas memiliki peran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua sebagai KOS, pengawas sebagai KOS melakukan pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Kemudian berikutnya peran pengawas adalah sebagai mentor, pengawas sebagai pemberi bimbingan, arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan harapan. Kemudian berikutnya yang keempat sebagai trainer, diharapkan pengawas menguasai materi kurikulum Merdeka mulai dari kerangka dasar kurikulum sampai dengan penyusunan modul ajar dan modul proyek. Kemudian yang terakhir, pengawas sebagai eksekutor, artinya pengawas bekerja sama dengan kepala sekolah serta guru mengembangkan kerangka dasar kurikulum Merdeka. Jadi pada dasarnya untuk pengawas itu tidak terjun ke masalah teknis. Memang saya rasakan sebelumnya juga pengawas itu sepertinya nggak bisa ya sampai lebih jauh ke masalah bos begitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang luar biasa dari pemerintah upayanya ada perubahan paradigma baru peran kepala sekolah. Intinya memperbanyak bagaimana menampung segala keluhan masukan dari para guru dan tenaga kependidikan untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya peserta didik sebagai customer kita gitu ya, supaya pendidikan maju di Indonesia. Mungkin itu tambahannya Bapak, terima kasih. Ya, bagus. Silakan. Baik Kang Yana atas tambahannya. Mungkin berlanjut ke penanya yang selanjutnya ya, Pak Erwin. Yang mana silakan Pak Erwin. Bukan. Baik, sudah keterima ya? Ini suaranya sudah Ada Pak Erwin. Nah, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi paparan dari kelompok 4 terkait dengan pengawasan pendidikan menarik dan juga sangat membuat saya tergelitik karena jujur untuk satuan pendidikan ini sebenarnya di luar kapasitas saya, tetapi sebagai mahasiswa saya mendapat wawasan yang cukup luas sehingga saya penasaran ingin sambil teman-teman tentunya ahlinya semua di bidang pendidikan, tapi saya ingin juga bisa ikut berpartisipasi dalam hal ini, menyimak dan ingin menanyakan ada beberapa hal terkait paparan dari kelompok 4 barusan. Izin Prof sama Bu Doktor, saya akan bertanya ke kelompok 4. Pertanyaannya adalah bahwa pengawasan ini yang sudah dipaparkan tadi, kemudian ada tambahan-tambahan input terkait dengan kebijakan dan juga peraturan dari pemerintah yang terbaru, tentunya menambah nuansa daripada pengawas itu sendiri dalam hal ini di bidang pendidikan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengukur efektivitas daripada pengawas di satuan pendidikan, sementara kita tahu bahwa satuan pendidikan ini ada di bawah manajerial seorang kepala sekolah. Sehingga terjadi, apakah tidak terjadi overlap terhadap fungsi ini, di mana tupoksi sepemahaman saya tentang Bapak dan Ibu guru adalah mengajar dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan tambahan-tambahan yang sekarang di era sekarang sehingga menambah beban kerja ataupun masalah mungkin bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak siap.
apakah itu tidak terjadi overlap terhadap kepala sekolah bersinerginya dengan pengawas di sekolah. Itu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengukur efektivitas kinerja ini. Yang kedua, tentunya pasti ada tantangan. Nah, tantangan utamanya seperti apa tuh di bidang pendidikan dengan banyaknya aturan-aturan ataupun kebijakan yang harus dijalankan di dalam satuan pendidikan sehingga melahirkan satu konsep pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan yang memang menjadi sasaran utama dari bangsa ini, karena pendidikan itu sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang memang berkualitas. Demikian pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya. Yang saya catat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau saya boleh merangkumnya, yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas peran pengawas dalam satuan pendidikan. Lalu yang kedua, yaitu tantangan dengan banyaknya peraturan yang pada intinya itu bertujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan itu merupakan salah satu poin untuk mengukur kualitas dari suatu negara atau suatu manusia. Mungkin itu ya. Nah, Pak Irham mungkin bisa menjawab nomor berapa? Oke, sedikit saja saya coba menjawab terkait pertanyaan dari Pak Erwin, di mana untuk mengukur atau parameter pengukuran efektivitas pengawas di satuan pendidikan, kalau misalnya di lingkungan dinas pendidikan dinas provinsi, mohon koreksi Pak Yus kalau salah, biasanya kalau guru kan ada yang namanya penilaian kinerja guru gitu ya, di mana di sana si guru melakukan penilaian diri terhadap kinerja guru tersebut dari mulai ada pengawasan dari dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi. Begitu juga pada pengawas itu ada namanya penilaian kinerja pengawas, di mana di sini ada penilaian mandiri seperti itu, di mana indikatornya dari mulai penyusunan perencanaan waktu dalam melakukan supervisi dan pembinaan pada salah satu sekolah binaan atau sekolah yang disupervisi, ya, diawasi. Terus yang kedua, pemanfaatan kualitas program pembinaan yang diberikan kepada satuan pendidikan, di mana dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Seperti itu. Yang terakhir mungkin ada namanya, selain penilaian mandiri, ada penilaian dari kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan terhadap pengawas pembina tersebut, biasanya seperti itu, melalui pengisian instrumen yang disediakan dari oleh dinas pendidikan dalam suatu platform online untuk penilaian pengawas gitu, yang bisa diisi oleh kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidikan. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Sugeng mungkin ada tambahan atau Kak. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya Pak Erwin tentang efektivitas peran pengawas. Nah, kalau kita lihat ya peran pengawas yang sekarang dari sebelumnya dan sesudahnya, saya ambil yang sesudah aja. Pengawas itu kan sebagai pendamping, mendampingi kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah, masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, peningkatan pembelajaran sekarang itu terekam dalam rapot pendidikan, Pak. Nah, di sini ya. Nah, rapot pendidikan itu udah muncul. Nah, yang tahun sekarang juga udah muncul. Nah, yang tahun kemarin mungkin sana ada merahnya atau nilainya masih kurang. Nah, itu pengawas di sana berperan itu mendampingi kepala sekolah untuk kepada guru-gurunya untuk bisa memperbaiki misalkan yang kurangnya pada aspek pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran ini bisa diperbaiki? Mungkin nilai numerasinya masih kecil. Nah, di sana numerasi itu berarti berkaitan dengan hitungan. Berarti di sana ada hubungannya dengan pembelajaran matematika, fisika, kimia. Nah,
Itu yang kami lakukan, itu yang kemarin itu ada Kombel di sana membahas bagaimana memperbaiki pembelajarannya yang ada fokusnya ke numerasi gitu ya. Nah, setelah itu berjalan diperbaiki. Nah, maka yang tahun sekarang itu rapotnya bisa dilihat ternyata ada kenaikan. Nah, seperti itu. Berarti peran pengawas itu bisa apa ya? Bisa ada efeknya itu. Karena yang sekarang itu pengawas itu banyak apa tugasnya itu untuk mendampingi untuk apa ya rapor pendidikan PMM pembelajarannya itu supaya nilai tiap sekolah itu bagus itu ada kenaikan. Mungkin itu tambahannya. Dan untuk yang nomor 2 tantangan dengan banyaknya peraturan ya. Peraturan yang dibuat tadi ada Permenpan, keluar lagi Perdidjen, mungkin itu apa ya tujuannya itu satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin yang sana udah nggak relevan nih sekarang. Nah, dan untuk hal yang seperti itu ya bagi kami ya baik-baik saja gitu ya. Bagi kami oke-oke saja sejauh itu tidak memberatkan dan intinya kalaupun memberatkan ya kalau untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu kita bisa terima dan kita atau kami siap untuk menyukseskannya. Mungkin itu Pak Erwin tambahan dari saya atau Pak Sugeng bisa menambahkan. Izin menambahkan boleh, Pak Cecep. Oh boleh, nah ini pakarnya silahkan Fayus. Ya, punten. Aduh, jangan disebut pakar. Ini kita sharing saja, teman-teman. Eh, saya mencermati pertanyaan Pak Erwin sebetulnya. Tadi ada kalimat mengukur efektivitas kerja. Jadi kita perlu bedakan antara kinerja dengan tujuan gitu. Kalau berbicara efektivitas kinerja, berarti apa yang disampaikan oleh eh, tadi di awal betul. Kalau kinerja itu sudah terukur dengan adanya eh, kinerja.jabarprof gitu ya, atau TRK lah, sebutnya aplikasi TRK. Tapi kalau berbicara tentang tujuan, nah maka tadi Pak Cecep bisa ditampilkan yang slide tadi, yang Perdirjen. Sebetulnya pengawas itu kan ketika akan coba yang, nah ini baik. Jadi di sini bahwa kita ada sebanyak 6 kriteria yang bisa kita lihat terhadap peran pengawas terhadap perubahan peran pengawas sekolah. Pertama dari segi perannya, fokus layanannya, asesmen awalnya, strategi, keluaran yang dihasilkan sampai ukuran keberhasilan itu bisa menjadi parameter sebagai tercapainya atau sebagai salah satu poin-poin yang nanti akan dilaporkan pengawas dalam efektivitas kinerja melalui aplikasi. Nah, itu akan sudah terukur oleh BKD. Itu kalau bicara tentang efektivitas kinerja. Nah, justru yang terkait itu sebetulnya bagaimana mengukur keberhasilan dari pengawas ini dalam melaksanakan program kerjanya. Nah, di bawah sudah ada siklus teman-teman, ada siklus kerja dari pengawas, ada 4 siklus di sana. Ke bawah lagi itu ada, nah ini ya oke. Nah ini bagaimana siklus pendampingannya. Jadi pengawas itu mulai merencanakan dulu gitu, membuat perencanaannya, kemudian pendampingannya dengan ada evidence-nya, bagaimana pelaksanaan programnya sampai pada pelaporan pendampingan. Nah ini siklus yang mesti dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Nah outputnya nanti akan terekam melalui satu sistem yang namanya tuh raport pendidikan, di mana kita kenal dengan kalau di sekolah itu ada PBD, perencanaan berbasis data. Semua pengembangan pembelajaran atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu akan terekam oleh raport pendidikan dan semua direncanakan berbasis data. Nah, siklus inilah yang nanti dikawal oleh pengawas sehingga tujuan dari peningkatan pendidikan itu dan peran pengawas juga dalam peningkatan pendidikan di kurikulum mereka itu bisa terukur dalam bentuk dashboard angka. Nah, jadi kembali kalau saya melihatnya kalau Pak Erwin tentang efektivitas kinerja itu terjawab dengan adanya kinerja yang direkam oleh BKN. Tapi kalau tujuan itu bisa dilihat dari rekaman di raport pendidikan. Terima kasih, mungkin itu sedikit tambahannya. Mudah-mudahan bisa menambahkan untuk kajian di makalahnya. Hatur nuhun. Ya, jadi tidak tumpang tindih ya, Betul. Pak Yus, tidak ya. Ya. Bahkan pengawas di sini tidak diperkenankan untuk masuk ke teknis. Ya, tidak benar. Hanya mendampingi saja. Betul. Ya. Kemarin saya dapat penjelasan
Sampai-sampai pengawas itu harus tahu mengenai keluar masuk uang dan peruntukannya sudah jelas belum? Tidak seperti itu ya, Pak Yus? Tidak sampai ke arah sana, Pak Dokter, kalau lihat Pepdin yang ini. Sifatnya hanya membersamai saja. Nah, ya kalau seperti itu, misalkan sampai masuk ke sains ya lemah nanti ya. Manakala orang sains katakanlah melakukan mengganggu keuangan misalkan, maka pengawas di sana agak sulit itu pakai karena dia yang mendampingi. Jadi yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Yus, betul-betul tidak masuk ke teknis pengawas itu dan hanya mendampingi saja dan mengawasi ya. Itu ya. Ya. Ya bagus Pak Yus. Dari Itu Pak Erwin. Jadi ya, tidak tumpang tindih katanya. ya. Ini Prof yang menjadi pertanyaannya salah satunya adalah bagaimana kan tadi sinergitas antara kepala sekolah dengan pengawas. Karena kalau secara di satuan pendidikan, sepemahaman saya, justru harusnya kepala sekolah yang lebih mengetahui bawahannya. Karena di satuan pendidikan dia lebih fokus. Tetapi pengawas, sepemahaman saya itu mempunyai tidak satu satuan pendidikan kalau nggak salah. Sehingga ini sinergitasnya ini akan sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan manakala pengawas itu tidak memperhatikan sejauh mana antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya di wilayah yang dia pegang untuk memunculkan angka kualitas bagi satuan pendidikan. Nah, itu maksud saya. Sehingga apakah tidak terjadi overlap dalam pengertian kepala sekolah itu sebagai kepalanya yang tahu persis terhadap anak buahnya dibandingkan dengan pengawas yang hanya bertugas hanya mendampingi daripada satuan pendidikan itu. Itu Prof maksudnya, Prof. Gimana, Prof? Iya. Silakan Pak Yuyus, jelaskan lagi. Baik. Izin Pak Prof, mohon izin sharing kembali. Jadi Pak Erwin, beda tupoksinya antara kepala sekolah sudah punya tupoksi yang memang yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap satuan pendidikannya. Kalau pengawas itu punya sekolah binaan, betul banyak sekolah binaan. Nah, sedikit cerita teknis. 2 pekan yang lalu BPSDM Provinsi Jawa Barat itu melatih pengawas terkait dengan pendalaman raport pendidikan, kemudian juga pendalaman proses PBD, perencanaan berbasis data. Nah, proses ini itu ada di satuan pendidikan. Nah, kepala sekolah mendapatkan pendalaman itu supaya nanti bisa mendampingi sekolah yang di bawah binaannya. Dan perbedaannya, kalau sekolah itu hanya mendapatkan dashboard nilai raport sekolah saja gitu, tidak bisa melihat raport punya sekolah yang lain. Namun bagi pengawas itu bisa melihat nilai raport sekolah binaannya. Nah, dengan demikian maka akan beda tupoksinya gitu. Kalau kepala sekolah fokus ke pengembangan atau capaian akar masalah yang ada di sekolahnya saja itu. Tapi bagi seorang pengawas tentu bisa melihat dia berbagai macam bisa melihat raport beberapa sekolah binaannya. Ini menjadi tugas yang bersangkutan untuk mendampingi supaya bisa yang menjadi akar masalah di raport pendidikan masing-masing sekolah binaannya itu bisa bergerak menjadi lebih baik lagi. Ini sempat dibahas sebenarnya di kuliah semester 1 Pak Prof waktu dengan itu ya di FTAP saya juga bahas tentang raport pendidikan. Nah, jadi beda Pak Erwin, insya Allah tidak akan tumpang tindih. Jadi pengawas itu sifatnya hanya mendampingi supaya perbaikan di raport pendidikan satuan pendidikan itu sesuai dengan arahan yang diharapkan oleh pusat. Contoh teknis seperti ini. Di raport itu ada program yang direkomendasikan oleh pusat. Nah, sekolah misalkan tidak melaksanakan. Nah, maka ini peran pengawas yang mengingatkan, jangan lupa itu program pusat dimasukkan ke dalam agenda program di sekolah yang nanti muncul ada yang sifatnya budgeting ataupun non budgeting. Nanti si pengawas hanya sifat seperti itu aja. Silakan dimasukkan itu sifat pendampingan. Itu salah satu contoh saja dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu ada di bidang pengembangan gurunya atau mungkin siswanya atau lingkungan literasi, numerasi itu banyak hal lain. Insya Allah Pak Erwin tidak akan tumpang tindih. Terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih. Pak Erwin gimana? Siap.
Ya, tercerahkan, Prof. Ya, Ya, maaf Bapak Ibu semua ya. Ini ya, kita silakan. itu sekarang itu satu kelompok apa dua kelompok Pak Prof? Satu kelompok. Masih ada waktu nggak? Satu, Karena Prof. Karena yang kemarin ada yang belum tuntas mengenai Oh iya, iya. kemarin itu apa? TRK. Jadi dijelaskan oleh Pak Yuyus. Lulujang siang, Prof. Iya, Maka sama-sama. ajantan seperti dua kelompok. Jadi hanya satu kelompok saja. Kebetulan Iya, iya. berarti pas ini mah kelompok 4. Kalau kemarin itu dua kelompok ya, karena memang kita punya utang waktu Jumat yang lalu ya. Iya, iya. Libur. Mau puasa. Iya, maaf, Prof. Ya, dilanjut saja sesuai dengan kesepakatan ya. Silakan. oke, berarti kita masih ada waktu, berarti kita membuka sesi pertanyaan yang kedua. Itu pertanyaan dari Pak Asep Suryanto. Mangga Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Cecep, dan terima kasih kepada Prof. Nana dan Ibu Dr. Teti. Ini ada yang menggelitik Prof tentang Perdirjen nomor 483 tahun 2023. Kalau dilihat dari siklus, sebenarnya ini kan tupoksi yang dilakukan ini di pengawasan itu dari dulu juga seperti ini. Jadi tidak masuk ke persoalan-persoalan teknis gitu di lapangan. Jadi sifatnya hanya prosesnya pengawas itu di pendampingan sekolah gitu, tidak lantas larinya ke hal-hal teknis yang ada di lapangan. Jadi tetap di lapangan itu secara tupoksinya ada di pimpinan kepala sekolah. Ya. Jadi baik buruknya sekolah tersebut itu ada di kepemimpinan dari kepala sekolah tersebut. Jadi itu yang saya pahami ya. Jadi dari dulu juga kalau saya lihat siklus pendampingan untuk kepengawasan itu seperti ini. Mulai dari kita menyusun dari mulai RKJM, RKT, kemudian program kerja tahunan, itu adanya di ranah kepengawasan gitu. Jadi pendampingan memulai program kerja dan sebagainya itu pengawas yang mendampingi kepala sekolah juga dengan manajemen di sekolah tersebut. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, cuman mungkin ini ada sedikit saya merilkan mungkin ya kejadian yang tahun kemarin tentang tidak adanya SPP dan DSP di sekolah ya. Walaupun sebenarnya secara aturan, semua aturan waktu itu dibahas di Uninus juga dengan berbagai stakeholder mulai DPR kemudian sampai ke ranah-ranah praktisi tentang SPP dan DSP ini. Sebenarnya masalah pungutan ini sebenarnya tidak ada aturan yang secara khusus real yang tidak membolehkan melarang melakukan pungutan gitu. Waktu itu di Uninus itu di waktu Prof Obi yang menyampaikan tentang hal tersebut, saya kebetulan ikut seminarnya dan mewakili dari SMA 2. Nah, yang disayangkan kalau saya perjalanan yang terjadi di tahun sebelumnya itu ada ranah kepala sekolah yang diambil oleh pengawas. Misalkan contohnya gini, untuk aset. Nah ini ya RAKS itu di ACC oleh pengawas sekolah. Mungkin Bu Rita juga pernah mengikuti itu. Dan itu sebenarnya ranahnya kan ada ranah kepala sekolah. Cuman sayang waktu itu kenapa KCD 7 waktu itu dengan aturan-aturan pergubnya, dengan aturan-aturan alur kerjanya sehingga muncul masuk ke ranah tupoksi pengawas masuk ke tupoksi kepala sekolah gitu. Nah ini mungkin hanya informasi saja ya. Jadi
tadi saya sangat menggelitiknya tadi Prof Nana nanya apa masuk ke bagian tupoksi kepala sekolah enggak. Nah itu kemarin itu terjadi hal-hal seperti itu ya. Itu mungkin Prof. Jadi kalau menurut saya ini siklus ini yang disampaikan oleh Pak Yus ini hampir sama juga dengan dulu ya. Bedanya mungkin dari segi bahasa saja. Jadi kalau dulu mengawasi, sekarang mendampingi gitu. Itu aja sebenarnya kalau saya lihat peran mengawas itu sama aja. Kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang yang namanya pengawas itu sama aja, tidak ada perubahan secara detail. Cuman sekarang kalau saya lihat dari segi update aplikasi, kemudian update ada rapor pendidikan, ya itu mungkin hal-hal yang biasa saja sebenarnya. Jadi kalau saya perdijen tidak ada yang terbarukan. Jadi pola pengawasan dari dulu juga seperti itu gitu. Itu mungkin Prof yang saya lihat dari diskusi kali ini. Cuman ada pertanyaan Pak Cecep dan kawan-kawan ini tentang tadi ada yang fungsi pengawasan dari sisi akuntansi. Saya ini belum paham. Mungkin mohon dijelaskan dari kelompok ini tentang akuntansi gitu. Nah, akuntansi di sini apa sih gitu ya? Apakah hitungan-hitungan atau perhitungan keuangan atau tadi pengawasan yang dilakukan apakah dari keuangan atau segala macam? Itu mungkin terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman. Itu pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Mas. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Asep ya tentang pemaparannya, tambahannya tentang pengupasan per Dirjen nomor 4831 ya. Jadi pada intinya ya tugas pengawas ya mengawasi gitu ya. Nah, tapi kan mengawasi itu apa ya? Masih umum gitu ya. Nah, kalau mengendalikan berarti kita juga bisa sebagai mengawasi, mendampingi kita juga termasuk bisa mengawasi gitu ya. Cuma kalau dilihat dari ini yang di-share gitu ya, kalau dulu itu memastikan ini 8 standar nasional pendidikan, kalau sekarang ya hanya untuk meningkatkan pembelajaran gitu ya. Jadi kalau dulu ini, kalau sekarang di rapor pendidikan itu yang saya ketahui seperti itu, yang sekarang itu pengawas itu karena disesuaikan gitu ya dengan apa yang lagi rame ini. Oh sekarang yang lagi rame rapor pendidikan dengan PMM berarti itu yang dibahas. Jadi pada intinya ya sama. Pengawas itu mengawasi cuma dalam artian yang masih luas gitu ya. Kalau mau sub-subnya ya sama aja, ada pendampingan, ada monitoring, controlling dan sebagainya itu ya. Nah, untuk mungkin yang tentang fungsi pengawasan tentang akuntansi mungkin akan dijelaskan oleh Pak Irham. Semangat Pak Irham. Terima kasih Ngacep. Mungkin dari perdiskusian kita yang menarik ini terkait peran pengawas terhadap rumah tangga sekolah ya, mungkin pengawasan tidak terlalu dalam pada pengelolaan keuangan. Cuman kalau saya lihat dari penjelasan secara teoritis pada fungsi pengawasan pada segmen sisi akuntansi, di sini mungkin pengawas berperan memastikan bahwa mungkin pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan itu perlu ada istilahnya laporan dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu hanya bersifat administratif mungkin seperti itu. Selain itu mungkin dari transparansi atau akuntabilitas pengelolaan aset yang terdapat pada satuan pendidikan tersebut, mungkin dari mulai pendampingan dalam melakukan inventarisasi mungkin aset-aset pendidikan yang terdapat pada suatu lembaga, terus mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dalam artian mungkin ini untuk mencegah penyalahgunaan aset pada suatu lembaga pendidikan, mungkin seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Irham. Nah, gimana Pak Asep? Tentang jawaban dari kelompok kami, ada tambahannya lagi atau gimana ya? Sharing Pak.
sebenarnya jadi Boleh. kontradiksi dengan konsep yang tadi kalau saya lihat dengan proses pendampingan tadi Pak Cecep ya. Kalau peran akuntansi yang disampaikan oleh Pak Irham tadi itu masuk ke ranah-ranah yang tadi kayak kata Pak Iya, betul. Rob dibilang masuk ke ranah BOS, kemudian ranah BOPD. Nah, itu kemudian menseleksi. Sebenarnya kalau saya lihat di lapangan tidak terjadi yang namanya BOS itu diperiksa oleh pengawas enggak. Jadi sifatnya ada tetap aja itu di ranah KCD, ada rekon segala macam itu di ranah KCD bukan di kepengawasan gitu. Nah, ini jadi artinya jadi kontradiksi dengan Permendikbud nomor 4831 kalau menurut saya kalau peran akuntansi ini di sini muncul gitu. Itu mungkin karena ini mungkin ini proses dari siapa gitu ya, info dari DUN kan ini, DUN Dan merinci 4 fungsi ini pengawasan gitu. pengawasan dalam artian luas Pak. Mungkin ini bisa Iya, diterapkan mungkin itu ya. di apa ya? Di Betul. perguruan tinggi atau apa di perusahaan gitu ya atau di lembaga yang Di lain. perusahaan Kalau kayaknya ini di perusahaan kayaknya di bukan di perusahaan ya pendidikan. betul. Atau di yayasan mungkin ya. Yayasan, sekolah yayasan bisa mungkin ya. Nah, Begini Pak, kalau untuk dari pengawas saya Pak. pendidikan kan tadi ya, kalau pengawas pendidikan itu tidak sampai memasukkan akuntansi, pemeriksaan gitu ya. Tadi apalagi Ya. yang perjanjian itu hanya sebagai pendamping gitu. Kalau pengawas pendidikan, kalau ini kan pengawasan dan ini berarti secara global mungkin seperti itu ya. Oke, Pak Sugeng mungkin ada tambahannya? Ya, betul. Ini sifatnya karena akuntansi, jadi lebih ke arah ini sebenarnya ke swasta Pak. Tapi sebenarnya bukan berarti pemerintah tidak bisa kesentuh. Artinya kalau dalam hal ini bukan masuk ke ranah BOS itu aja seperti apa ya, tapi ingin memastikan bahwa tujuan pengendalian keuangan dalam pendidikan kan sudah jelas tuh ada di dalamnya ya Pak ya. Maksud saya di sini pengendalian terhadap pelaksanaan pendanaan pendidikan di lembaga pengelola atau penyelenggara maupun pendidikan menjadi kewajiban masing-masing pimpinan organisasi tersebut. Nah itu kan tercantum di mana nih, Permendikbud nomor berapa nggak tahu saya. Tapi intinya adalah bahwa akuntansi ini penting buat kami, yang saya juga terjun ke dunia pendidikan ini, bahwa saya ingin memastikan bahwa akuntabilitas kesehatan dan kesehatan dana, kesehatan perusahaan dalam hal ini yayasan kami itu betul-betul terjaga. Artinya betul-betul sehat, sehat. Nah, saya nggak tahu apakah di dalam sekolah negeri ini, maaf, suaranya berisik. Saya tidak tahu apakah di SMA negeri atau sekolah negeri ini pendanaan tuh betul-betul kayak lewat begitu saja atau tidak ada mengawasi atau hanya kepala sekolah di sini Pak yang punya otoritas di sini. Kalau ini terjadi betapa berbahayanya negara ini. Kira-kira begitu untuk saya. Ya maaf. Makasih Pak. Ya, jadi tidak masuk ke teknis ya. Kesimpulannya begitu ya. Tidak Terus masuk. istilah akuntansi di sini apa gitu ya? Akuntansi itu sendiri kan pengertiannya kita sering mendengar hitung-menghitung kan? Iya, hitung-menghitung dan Pencatatan, laporan. Rob, pencatatan, pembukuan. Administrasi. Catatan ya? Ya. Ya, catatan administrasi. Ya. Yang dicatatnya apa? Salah satunya aset-aset, Pak. Nah, itu aset-aset itu kan berbentuk angka-angka kan? Ada Ya. nilainya. Nilainya. Ya, itu disebutkan aja kursi, meja gitu ya. Gedung, tidak disatukan nilainya gitu. Ya, kalau Ada seperti nilainya itu tentunya. ya akuntansi juga memang hanya tidak termasuk nilainya gitu. Ya, jadi pengertian akuntansi di sana kira-kira seperti itulah. Jadi apa yang ada di sekolah itu harus betul-betul diakuntasikan, dicatat dengan baik dan benar, sehingga tidak lepas dari kontrol pihak pengawasan, dikendalikan ya. Kan kita selama ini menganggap enteng ya, meja kursi yang ada di sekolah itu berapa, kadang-kadang tidak tahu. Sehingga sekarang sudah muncul meja kursi itu ditempel ya dengan sandi dan kode-kode ya. Itu dalam rangka kontrol juga. Itu barangkali ya. Jadi sepakat bahwa
Dirjen Dirjen. LGTK nomor Dirjen. 4831 itu tahun 2023 itu tidak masuk ke ranah teknis ya Pak Ilham ya. Ya Pak Yuyus, sepakat? Ya, sepakat. Tidak Sepakat, Pak. masuk ke Sepakat, ranah sepakat. teknis. Oke. Sepakat dok, saya udah baca berkali-kali nih. Udah saya print out barusan ini. Memang tidak ada di sana. Saya belum baca, Kita Pak. dapat bukunya nih. Saya belum baca. Ada Ya, 11 bagus. halaman ini. Silakan. Ya, silakan dilanjut diskusinya, Pak. Oke, terima kasih atas masukannya dari Pak Asep dan penguatan dari Prof. Nana. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Dadang nih, calon pengawas dari Kabupaten Subang kayaknya ini. Silakan Pak Dadang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suaranya terdengar jelas, Pak? Ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Saya sangat terpesona dengan diskusi yang berjalan dari siang tadi. Walaupun teman-teman profesor dan dokter sedang berpuasa, alhamdulillah tidak mengurangi semangat untuk berdiskusi. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, saya mencoba menganalisa makalah yang disampaikan oleh teman kelompok 4. Dan saya cari istilah pengawas sekolah yang sampai detik tadi itu dibahas oleh teman-teman. Ternyata sedikit kata pengawas sekolah di makalah yang teman-teman sampaikan. Jika dilihat di halaman 6 tentang pengertian pengawas pendidikan, itu teman-teman kelompok 4 tidak merujuk secara langsung bahwa pengawas ada pengawasan. Yang dicantumkan oleh teman-teman kelompok 4 itu pengawasan, bukan pengawas. Tetapi kemudian di kesimpulan teman-teman kelompok 4 memasukkan kata pengawas pendidikan yang dikaitkan dengan supervisi pendidikan begitu. Jadi makanya muncul saran dari Pak Yus tadi terkait dengan Perdirjen yang khusus membahas tentang pengawas sekolah. Dan akhirnya kita semua fokus ke situ. Nah, maksud yang ingin saya sampaikan, saya bukan bertanya, hanya mungkin berbagi saja. Kalaupun ada satu pertanyaan atau ada pernyataan yang dianggap pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi juga begitu. Nah, ketika teman-teman kelompok 4 membuat batasan masalah, di situ ada pengertian, tujuan, kemudian sasaran, pengawasan, saya melihat ada bukan kurang sih sebenarnya, mungkin akan lebih lengkap ketika teman-teman kelompok 4 memasukkan pelaku supervisi atau pengawasan ya. Kita sepakati bahwa istilah pengawasan itu sama dengan supervisi yang kita pahami sesuai dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari. Nah, dalam pelaku supervisi sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pasal 21, di situ dijelaskan bahwa yang pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan, kemudian komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, kemudian di pasal selanjutnya itu bahkan di pasal 21 ini tidak menyinggung tentang kalau saya salah, kalau tolong koreksi, tidak ada pengawas sekolah di sini begitu. Mungkin ada peraturan terpisah. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ketika pengawasan pendidikan ini akan dilakukan, maka jangan lupakan juga peran kepala sekolah yang sekarang fungsinya sudah berubah itu sebagai leader dan sebagai manajer di sekolah itu yang juga secara langsung itu melakukan pengawasan. Jadi tidak akan muncul pertanyaan Pak Erwin yang menganggap seperti tumpang tindih antara fungsi pengawas dengan fungsi kepala sekolah begitu. Karena pemahaman kita seharusnya pengawas sekolah bukan mengawasi kepala sekolah, tidak seperti itu konteksnya. Tapi kemudian kan berubah di Perdirjen itu ada muncul kata kuncinya adalah pendampingan.
membersamai dan sebagainya, kata-kata yang menunjukkan konotasi bahwa di situ tidak ada yang lebih superior, yang lebih tinggi, yang dalam hal ini pengawasan secara mutlak. Nah, justru yang harus kita pahami juga adalah siapa nanti akan mengawasi pengawas. Sekarang kan lebih segini nih, pengawas mengawasi guru supaya bagus. Dalam konteks lama yang disampaikan Pak Asep tadi ya, bahkan sampai menandatangani RKAS itu sudah salah menurut saya. Pengawas mengawasi guru karena pengawas tidak mengawasi kepala sekolah karena mereka mitra lah katakanlah, dan mungkin dari segi jabatan dianggap tadi satu level. Akhirnya yang diawasi oleh pengawas dalam konteks supervisi adalah guru kan, teman-teman guru. Padahal dalam Permendikbud 47 tahun 2023 tadi, guru pun termasuk supervisi pendidikan. Karena ujung tombaknya adalah guru. Kalau kita mendudukan pendidik sebagai subjek dan objek pendidikan ya. Nah, tadi pertanyaan saya yang muncul adalah siapa yang mengawasi pengawas? Tentu saja Dinas Pendidikan. Dalam hal ini mungkin cabang Dinas Pendidikan kalau di level jenjang menengah. Lalu ke atasnya lagi kan terus berjenjang begitu. Cabang dinas oleh dinas, lalu dinas oleh kementerian. Nah, fungsi-fungsi pengawasan pendidikan ini menurut saya juga harusnya kita sentuh. Bagaimana agar pendidikan di sekolah itu menjadi pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada peserta didik. Punten, saya tidak mengkritisi kinerja teman-teman pengawas. Walaupun tadi beberapa kasus disampaikan oleh Pak Asep, Pak Yana, dan sebagainya. Makanya sekarang ada Perdirjen itu terkait dengan kinerja pengawas yang mohon maaf itu seperti saya pengawas, saya lebih tinggi dari kepala sekolah. Tugas saya adalah mengawasi. Ketika ada Perdirjen itu keluar, itu susah itu merubah mindset teman-teman pengawas yang saya adalah pengawas. Bahkan kalau dulu dari guru, kepala sekolah, pengawas. Tidak ada yang dari guru menjadi kepala sekolah atau sangat jarang sekali. Jadi kalau belum kepala sekolah jangan jadi pengawas. Kan begitu mindset yang sekarang tertanam di teman-teman yang katakanlah pengawas sebelum tahun 2021 atau 2020. Demikian teman-teman, mudah-mudahan diskusi kita juga makin terarah. Kalau saya fokusnya sih ke makalah teman-teman kelompok 4 begitu. Nah, ada kata pengawasan pendidikan, ada kata pengawas sekolah. Dan mohon mungkin nanti dikoreksi. Jangan lupakan bahwa kepala sekolah juga sebagai supervisor, sebagai pengawas juga. Hanya mungkin levelnya berbeda dengan tadi yang disampaikan Pak Yuyus, hanya di sekolah itu, kalau pengawas di beberapa sekolah. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Bagus wabarakatuh. Pak, ini Pak Dadan. Silakan. Iya, terima kasih Padang masukannya ya. Jadi di sini kita sesuai dengan apa judul ya, kepengawasan pendidikan gitu ya. Nah, kepengawasan pendidikan itu kan tadi bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Walaupun pada akhirnya di diskusi kita mengerucut ke salah satu pengawasan, yaitu pengawas. Padahal kepala sekolah juga betul, itu sebagai pengawas. Nah, kalau masalah dulu, nah tadi kasus Pak Dadang, ya, mungkin ya kalau pengawas dulu itu kan diangkat dari kepala sekolah ya, mantan kepala sekolah baru jadi pengawas gitu ya. Jadi levelnya itu, saya kayak bahwa nggak paham ya jadi kepala sekolah gitu ya. Itu mindset yang dulu mungkin ya. Nah kalau sekarang itu langsung di apa ya? Dibagi gitu kalau mau tes itu ya Pak Dadang, apakah mau jadi pengawas atau mau jadi kepala sekolah itu ya mungkin ya. Nah itu mungkin terima kasih ya tentang apa ya tambahan dari Pak Dadang tentang makalah atau koreksinya tadi tentang pengawasan pendidikan. Nah, kalau di sini ya nggak ada pengawas pendidikan gitu ya, tapi di diskusi kita ternyata mengerucut kepada pengawas pendidikan ya. Apalagi ya kalau dulu itu kalau ada pengawas tuh guru-guru itu nyerah rumput Pak. Berangkat. Mas Cecep, yang punya dosa
Yang punya dosa ini. Iya. Anu teka Takut kelas ge ditanyain api-api mereka perangkat kelas heula pembelajaran. Bu, pada ngaleos. Nah, itu mungkin ya, atau mungkin pengalaman dari Pak Irham bisa ditambahkan tentang pernyataan Pak Dadang Saya sebelum kira ditutup. Recep, cukup aja. Ya. Oke Mungkin ya, Pak ada Dadang. dari Pak Prof atau Dr. Tati. Ya, mungkin ada penguatan dari Ibu Dr. Teti atau Prof Nana tentang diskusi Silakan kita Ibu di sore Dokter ya. hari ini. Mangga, ada berapa? 2 menit, 3 menit, boleh lah. Atau Pak kalau Cecep. Bu, Prof, Ya, silakan. saya bahas tentang isi makalah dulu ya. Boleh, silakan. Ininya, sistematikanya. Kalau di PPT, PPT-nya sudah bagus, Prof. Ya, ya. Isinya sudah bagus. Apalagi tambahan-tambahan dari rekan-rekan yang lain sudah bagus. Untuk isi dari makalah itu kalau disesuaikan dengan pedoman dari Uninus, kita hanya mengacu 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang. Lalu ada tujuan, ada metode. Nah, yang belum ada ini metode. Lalu ada garis besar kajian untuk di pendahuluan. Jadi tidak aya rumusan masalah di dia mah. Adanya latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, yang terbaru ini ya, Pak. Lalu garis besar daripada kajian. Nah, ini. Jadi nanti mohon direvisi sedikit. Nah, di sana saya baca juga ada rumusan, ada batasan, itu nanti dimasukkan saja ke tujuan. Biasanya kalau tujuan itu bukan tanda tanya, Pak, tapi sesuai dengan di PPT. Di PPT kan untuk mengetahui pengertian, pengawasan, pendidikan, begitu ya, bukan pertanyaan. Diganti untuk mengetahui, ya, pengertian pengawasan, pengertian fungsi dan tujuan, pengetahui sasaran, dan mengetahui bagaimana langkah-langkah pengawasan pendidikan. Nah, jadi isinya sudah ada di dalam tujuan. Apakah tadi sudah ada? Mulai pengertian, fungsi sudah ada tadi ya. Yang terakhir itu penutup. Nah, penutup. Nah, ini di bahasan itu sesuai dengan tujuan tadi. Isinya itu sesuai dengan tujuan. Penutup itu simpulan dan rekomendasi. Jadi bukan kesimpulan saja, tapi simpulan dan rekomendasi. Tidak ada kata ke-nya. Di simpulan dan rekomendasi. Simpulan dan rekomendasi. Isinya sudah bagus. Hanya disitulah makanya karena diskusi kita itu menarik, termasuk di sini ada kepala sekolah, ada yang punya yayasan, ada pengawas, ada calon pengawas. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ada pengawas, ada pengawasan. Nah itu ya Prof ya. Kalau pengawas itu orangnya, betul nggak? Iya. Pengawas itu orangnya. Tapi pengawasan berarti itu sudah kata kerja. Berarti di dalamnya ada yang tadi sudah diterangkan oleh Pak siapa yang terakhir itu Pak Dadang. Ya. Jadi sudah betul kata-kata di sininya. Pengawasan. Tapi yang ditanyakan tadi, karena semuanya pendidikan, maka alihannya pendidikan semua. Nah, seharusnya mungkin di dalam pembahasan diberikan contoh di dalamnya tentang pengawasan di sekolah apa begitu. Implementasinya. Sehingga nanti akan
terfokus pada pengawasan di sekolah tersebut. Jadi secara umum sudah terangkaikan di dalam pengertian tujuan dari isi makalah tersebut, isi dari tujuan itu. Nah, dalam pembahasan nanti dibahas mengenai di sekolah mana atau pengawasan apa gitu ya di dalamnya. Tambahan lagi tentang ini apa tadi yang ada eksplanasi dan lain-lain itu termasuk akuntansi. Itu Prof. Nana mengatakan seperti itu. Akuntansi di sana berhubungan dengan jumlah atau bisa saja hitungan uang, bukan untuk mengawasi keuangan sekolah, tapi ingin mengetahui dana ini sumbernya dari mana, prosesnya untuk apa, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan keuangan atau hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi tersebut. Selain tentang jumlah sarana, juga pengawas itu ingin mengetahui alur masukannya dari mana, Gangguan. memang sensitif ya kalau berhubungan dengan akuntansi begitu. Itu tambahan dari saya, Prof. Itu Ya. mungkin karena perkawis ya, untuk judul buku dan garis besar isi buku judulnya saja template. Kalau tidak ada waktu nanti ya waktunya kurang apa namanya Ya, kurang nanti cukup kita hari ini. diskusikan Ya, mengenai judul buku. jadi bisa ada waktu untuk pertemuan yang akan datang. Nanti di-share KM nanti mengumpulkan, masukkan ke Google Drive, nanti kita periksa begitu ya untuk minggu yang akan datang. Itu Prof ya. Hanya judul depannya aja Prof. Pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 bab 3 pembahasan, bab 4 hanya babnya saja begitu. Ya. Kalau untuk UTS template buku, semuanya. Harus ada anak-anaknya. Ya. Kalau berbentuk buku, saya dapat ini buku dari dosen-dosen yang terdahulu, para profesor lagi. Ini disusun berdasarkan RPS. Ya, pertemuan kedua apa, ketiga apa, nah, sampai dengan 12 atau 13 kali pertemuan. Susunannya seperti itu kalau buku ya. Sehingga buku ini bisa bermanfaat, dibaca, dan nama-namanya itu semua mahasiswa yang ada di lembaran tersendiri ya. Kalau memang mau sebaik itu. Jadi sudah asar ya? Ya asar. Sudah. Kenapa dia buka, Prof? Kembali. Pilih Ya. di tempat sanes. Silakan ini moderator bagaimana? Oke, terima kasih penguatan Bu Dr. Teti dan Prof. Nana. Alhamdulillah acara presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Saya Cecep Jainuddin beserta anggota kelompok yang lain undur diri pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Tetap semangat ya. Sami-sami Pak Semangat Dr. walaupun bulan puasa sambil ngabuburit. Mas Sofyan sambil ngabuburit ya. Mohon Pak. Tidak mengganggu, mudah-mudahan ya. Kini sudah suara adzan ya. Sudah sampai Mohon Pak kita atas beres adanya melaksanakan Pak. sholat asar jamaah. Ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selamati. Sampai Pak Prof, Bu Dokter.
Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Saya Dokter. live duluan ya. Semangat Bu Winda. Mangga Pak. Semangat berburu takjil. Di Subang mah ya ganasnya Kang Dadangnya. Aya, kebona ge seueur. Yang alpukat teh Subang teh lah. Ganas, harus alpukat. Ganas di Dayan Subang. begitu. Mantap. Sama duren, Pak Dadang. Duren, sadayana aya.